Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini dan menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teknis budidaya, yang dimana ini mungkin bisa ditirukan ya untuk di beberapa tempat, tidak hanya untuk satu komoditas padi saja, melainkan juga komoditas yang lainnya. Nah, salah satu teknis budidaya yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengendalian hama, yang dimana latar belakang kami menyampaikan ini karena di saat musim-musim kemarau itu hama seringkali menyerang tanaman-tanaman padi, yang dimana jumlah populasinya cukup banyak kan kawan, sehingga ketika kita membudidayakan dengan teknis yang saya rasa kurang tepat, itu nanti hamanya bisa membawa penurunan hasil yang cukup signifikan. Dan itu sudah terjadi di daerah kami ya, yang biasanya hasilnya kemarin itu di lahan kami bisa di angka 14 karung per satu bagian tanah. Kemarin mengalami penurunan, hanya memanen cuma 7 karung ya, atau kurang lebih 50% sendiri ya hasil yang diperoleh dari budidaya di saat musim-musim kemarau. Nah, permasalahannya yaitu adalah karena teknis budidayanya kurang tepat, yang dimana teknis budidaya yang kurang tepat yang saya maksudkan adalah penanamannya yang tidak serentak. Nah, penanaman tidak serentak ini mengakibatkan hama itu bisa menyerang secara banyak kan kawan ya. Soalnya mengapa? Soalnya ketika satu tempat ini katakanlah yang sini panen, nanti hari berikutnya atau bulan berikutnya pindah ke tempat yang lainnya yang panen juga, bulan berikutnya pindah lagi ke tempat yang lainnya yang panen juga, sehingga jadi dia merotasi makanannya ya, itu melalui hasil panen yang tidak serentak tadi. Nah, dengan pemanenan atau penanaman serentak yang dilakukan saat teknis budidaya itu diterapkan ya, jadi nantinya dengan teknis budidaya penanaman serentak, otomatis waktu panennya akan juga serentak. Nah, waktu panen yang serentak ini kan kawan, itu menjadikan hama itu ketika menyerang daerah yang ditanami dengan tanaman padi, itu akan intensitasnya akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kita menanam secara tidak serentak. Mengapa demikian? Karena dengan penanaman secara serentak ya, itu jumlah yang dipanen itu waktunya kurang lebih hampir sama ya kan kawan, waktunya kurang lebih hampir sama, sehingga kemungkinan populasi hama itu menyerang di lahan kita itu populasinya jumlahnya sama, akan tetapi nanti dia memakan gabah atau memakan padinya ya, itu dengan intensitas yang jauh lebih kecil, karena dengan luasan segitu tidak mungkin hama itu menyerang langsung memakan banyak, tidak mungkin ya, cuma intensitasnya cuma segitu-segitu saja ya kan kawan. Sehingga dengan penanaman secara merata dan serentak itu ya, otomatis ya intensitasnya jauh lebih kecil karena hamanya atau populasinya cuma segitu saja ya, semacam itu. Jadi ketika penanaman serentak, dampak yang dihasilkan adalah intensitas serangan hamanya menurun ya. Kemungkinan kalau katakanlah kawan-kawan 50% ya, kemungkinan bisa menurun, nanti bisa menjadi 25% saja, ataupun 12%, ataupun 10%, tergantung dari luasan dan populasi dari hama itu sendiri ya. Dan itu juga berlaku juga tidak hanya hama burung pipit saja, akan tetapi hama tikus juga begitu kan kawan. Kalau kawan-kawan penanamannya serentak ya udah, itu insya Allah hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penanaman tidak serentak ya. Karena terkadang tikus itu akan merusak bagian pangkal dari
tanaman padi ya, ketika sudah mulai membesar lah, semacam itu. Nah, dengan penanaman serentak otomatis ya kemungkinan jauh lebih kecil ya, karena ya tikus sendiri tidak mungkin ya semua pangkalnya itu dimakan lah ya, semacam itu. Kurang lebih kayak gitu kan kawan. Jadi untuk memperoleh langkah penanaman serentak ini, kawan-kawan bisa komunikasikan di kelompok tani masing-masing daerah kawan-kawan, atau berdiskusi dengan petani yang ada di sekitar kawan-kawan ya. Dengan adanya hal semacam itu, saya rasa nanti jauh lebih terorganisasi ya, terorganisir, otomatis penanaman secara serentak itu bisa dilakukan secara baik pula, semacam itu. Dan ini untuk penanaman serentak ini kawan-kawan harus juga mendiskusikan tentang masalah panennya ya. Biasanya panennya ini kalau di tempat kami ya, kalau penanamannya serentak itu sekarang ada teknologi kawan bisa menggunakan mesin kombi ya, mesin yang dimana itu mesin pemanen padi yang biasa disebut di sini mesin kombi ya, yang bentuknya kayak tank itu kan. Nah, itu bisa memanen secara serentak dan bersamaan. Nah, itu jauh lebih menguntungkan ya bagi para petani ketika musim-musim semacam ini. Karena ini ya sudah terjadi di tempat kami, penanaman yang tidak serentak, dari segi hasil menurun, juga dari segi pemanenan pun kadang kurang kurang efektif ya kan. Karena apa? Karena ya hari ini di sini panen, di sana nanti panen lagi. Jadi kalau penggunaan mesin harvesting atau mesin pemanen itu terkadang bisa, terkadang tidak. Dan sekarang tenaga buruh tani yang memanen hasil pertanian, nah itu juga semakin sedikit, yang menjadikan ya kesulitan atau masalah tersendiri. Nah, itu saran dari kami mengenai tentang bagaimana sih menurunkan intensitas serangan hama khususnya pada musim kemarau. Dan yang hama yang paling cocok untuk itu kawan-kawan, yaitu kalau di tempat kami yaitu berupa tanaman padi, itu berupa hamanya burung pipit dan tikus kawan-kawan, semacam itu. Dan selebihnya ya dengan adanya hal semacam itu ya kawan-kawan bisa nanti setelah pemanenan serentak bisa dicek ya hasilnya bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, kawan-kawan harus perlu teknik yang lainnya ya, seperti pemasangan perangkap ataupun juga pengendalian secara alami dan lain sebagainya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai teknis budidaya. Semoga kawan-kawan bisa menerapkannya, bisa mengambil hikmahnya dan manfaatnya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.